Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Angga. Bagaimana sehat kabarnya, Bang Tony? Alhamdulillah sehat walafiat. Ada rencana pergi kemana hari ini? Karena sepertinya beberapa titik masih ada demonstrasi ini. Iya, sudah berubah ini nampaknya dari demonstrasi yang terpusat menjadi Hmm, demonstrasi yang menyebar. Dari iya. demonstrasi yang isunya hanya beberapa isu menjadi isu terpusat menjadi isu yang menyebar. Ini Hmm, tentu menjadi satu iya, iya. satu hal yang menarik untuk dianalisis. Saya ingat pekan lalu kita bahas ya mengenai demonstrasi yang dianalisa ini kalau dibiarkan akan terus besar dan melebar. Kejadian akhirnya hari Jumat malam tuh ya. Hari Sabtu gitu ya Bang Tony ya. Ya, saya ingin menganalisanya dari Bang Tony ini beberapa langkah yang dilakukan oleh Presiden Prabowo gitu ya setelah beberapa hari yang lalu hari Ahad tuh ya itu menyampaikan pidatonya berkoordinasi dengan berbagai pihak sampai didampingi di situ ada mantan Presiden Megawati juga tokoh-tokoh lain termasuk ada Surya Paloh juga. Lalu hari selanjutnya kemarin gitu ya Prabowo menerima kehadiran sejumlah tokoh agama, pimpinan partai politik, organisasi kepemudaan, serta pimpinan serikat buruh. Ya, tujuannya tentu saja dalam rangka aspirasi, mendengarkan gitu ya, lalu pandangan dan juga masukan. Namun banyak pihak yang melihat Prabowo tidak menyentuh beberapa pihak yang sebenarnya harus segera ditindak gitu ya. Maksudnya tindakan itu dalam tanda petik gitu ya. Baik dari jajaran kementeriannya ataupun jajaran aparatnya dalam ini kepolisian gitu ya, TNI gitu ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua Bang Tony juga ini mengenai isunya juga dari konstelasi yang terjadi bahkan demonstrasi yang terus meningkat gitu ya. Prabowo versus Jokowi. Sepertinya ini juga diangkat oleh publik. Kalau saya lihat tulisan Bang Tony itu tidak ada kekuasaan yang ingin diintervensi apalagi dikendalikan. Apakah ini ada unsur-unsur masuk gitu ya drama dari demonstrasi yang terjadi apalagi yang dilakukan oleh beberapa pejabat-pejabat yang memang gitu ya masuknya ke gerbongnya Pak Jokowi. Bagaimana Bang Tony? Kita ingin dengarkan analisanya. Ya, saya teringat apa yang diungkapkan oleh Lewis Coser itu. Hmm. Dia punya teori the function of social conflict. Jadi fungsi daripada konflik itu adalah konsolidasi, afiliasi. Itu diantara fungsi dari konflik. Konflik memang dua pihak atau beberapa pihak yang berbenturan. Terus kemudian dari benturan itu membuat beberapa kelompok kemudian menyatu, mengkonsolidasi, kemudian juga saling memberikan dukungan. Nah, ini juga terkait dengan misalnya dengan adanya konflik itu hari Minggu Prabowo kumpulin ketua-ketua partai. Hmm. Datang di situ hampir semua ketua partai, semua partai koalisi, pimpinan partai koalisi, termasuk yang non koalisi, Hmm. yaitu Megawati dan Surya Surya Paloh. Paloh. Nasdem dan PDIP selama ini tidak berada di dalam koalisinya. Iya. Prabowo tetapi ikut hadir. Publik bertanya-tanya, di mana Gibran? Hmm. Kan wakil presiden ini problem yang sangat serius. Kenapa Iya, dia iya, tidak iya. ada? Nah, kemudian netizen pada seloroh, oh lagi ketemu sama Gojek bagi-bagi sembako. Ya namanya juga netizen. Ya, kenapa di situ ada hadir Mega? Kehadiran Mega Hmm. itu kita tahu bahwa Megawati itu sangat memilih dan memilah tempat untuk hadir, acara untuk hadir, Iya, iya. ya. Dan kehadiran Megawati itu selalu politis. Hmm. Acara sepenting apapun, ketika dia melihat bahwa itu dihadiri oleh rivalnya dan membuat ia bertemu, dia tidak hadir. Bukan selisih waktu, bahkan tidak hadir. Iya, udah biasa tuh begitu tuh ya. Ini kan pola Iya. yang kemudian kita baca. Jadi ketika kita membuat sebuah analisis itu mesti juga diantaranya berbasis kepada pola. Karena pola itu menunjukkan apa yang makna yang sesungguhnya ada di dalam orang itu atau Hmm. organisasi itu. Kalau
Nah, Megawati hadir di Prabowo itu tandanya bahwa memang di situ Prabowo itu sudah berseberangan dengan Jokowi. Hmm. Kalau Prabowo masih dengan Jokowi, ya kecil kemungkinan itu Megawati hadir. Artinya ini bisa dimaknai bahwa kehadiran Megawati di situ bahwa ada persoalan antara Prabowo dengan Jokowi. Ini pemanaan dari sebuah pola ya. Kemudian hari Seninnya para ulama ormas-ormas Islam ada 16 itu dikumpulin di Hambalang. Ya, ini menunjukkan bahwa dengan adanya konflik itu yang selama ini ulama-ulama dalam konteks kolektif ya, dalam konteks berjamaah itu hampir tidak pernah ketemu sama Prabowo, hampir diabaikan oleh Prabowo. Meskipun Prabowo ketemu dengan person-person ormas atau person pimpinan tokoh ulama, tetapi secara kolektif itu cenderung bahkan banyak ulama yang tidak bertemu dengan Prabowo selama ini diabaikan. Tetapi dengan adanya konflik ini, Prabowo merasa butuh. Itu sama dengan ketika Orde Baru, di mana Pak Harto itu ketika berkonflik dengan Angkatan Darat pada saat itu, khususnya Trisno, ya kemudian mendirikanlah ICMI, ya berkolaborasi bersatu dengan Islam moderat yang dulunya itu tidak pernah terjadi. Ya ini juga sama. Jadi kalau tadi Mas Angga bilang itu dalam rangka mendengarkan aspirasi, saya nggak yakin. Kalau aspirasi itu kan di media banyak gitu loh. Kalau aspirasi itu tanpa harus ketemu. Ini intinya ingin mendapatkan dukungan dan ingin memberikan ingin mendapatkan dukungan dari para ulama itu, ya, dari tokoh agama. Yang kedua adalah ingin memberikan pesan bahwa kami mendapatkan dukungan dari tokoh-tokoh umat. Kemudian hari Selasanya, hari Minggu ketemu, hari kemudian Sabtu ini maksud saya Jumat ketemu di Hambalang, hari Minggu konferensi pers, kemudian hari Seninnya ketemu di istana dan diperluas, yaitu dengan ketua DPR ada di situ, kemudian ada partai buruh, ada buruh, Iqbal di situ ini, ada kemudian ormas-ormas agama non-Islam ada di situ, diperluas. Ini ingin memberikan pesan bahwa ya kami telah kompak bahwa kekuasaan itu bersama dengan simpul-simpul rakyat kompak bersatu untuk melawan segala bentuk upaya destabilitas, upaya instabilitas atau upaya yang mengganggu terhadap stabilitas keamanan negara, keamanan nasional. Ini yang ingin disampaikan oleh Prabowo. Dan kemudian kita nampaknya ada kerja-kerja intelijen, gitu kan? Ya ini sebenarnya kalau setiap demo, ya demo itu kan gini. Kalau kita melihat demo kemarin, itu tentu saja tidak bisa kemudian kita pakai kacamata kuda atau kacamata satu ya, tapi harus kita kacamata yang dua, yang namanya kita punya mata dua ya, kacamatanya itu dua ininya ya, kacanya itu dua, gitu kan, jangan satu aja. Artinya demo memang ada kepentingan rakyat di situ, ada tuntutan-tuntutan rakyat, ada kekecewaan rakyat, ada kekecewaan rakyat yang kemudian ada kemarahan rakyat yang diekspresikan melalui keperkumpulan kolektif yang menuntut kepada pemerintah. Itu harus disadari ya, bahwa ada buruh yang merasa terzalimi, kecewa terhadap kebijakan pemerintah, ada mahasiswa kecewa dan rakyat kecewa terhadap elit dan juga terutama DPR, gitu kan. Itu ada, itu murni, itu tidak dilatar belakangi oleh apapun, hanya ingin mengekspresikan kekecewaan dan menuntut agar terjadinya perubahan-perubahan kebijakan, perubahan-perubahan aturan, perubahan-perubahan terhadap termasuk juga undang-undang. Ini ada. Tetapi kemudian ini kan dimanapun demo dan kapanpun ya akan ada kepentingan yang masuk, akan selalu itu. Siapa kepentingan yang masuk itu tentu biasanya tidak hanya satu,
Ya, Iya. dalam konteks ini bisa dilihat siapa yang berkepentingan atas demo ini. Hmm. Nah, kita coba sisir ya, kita coba analisis. Apakah pemerintah tidak berkepentingan? Tentu berkepentingan. Penguasa berkepentingan. Adanya demo itu ya, kemudian dibikin misalnya didorong untuk terjadi apapun sehingga bisa melihat Hmm. sesungguhnya siapa-siapa itu yang melakukan ini, yang deteksi dini lah ya terhadap siapapun yang melakukan demo itu, terhadap siapapun dia bikin-bikinlah kurusan-kurusan dikit, mau Hmm. provokasi sedikit ya. Ya, akan dilihat ya, Iya. akan dilihat siapa yang masuk di dalam gelombang itu. Lebih bagus teridentifikasi di awal kemudian diselesaikan daripada ini menjadi gelombang besar yang akan kemudian sulit untuk dihadapi dan Hmm. dikendalikan. Maka ya dibuatlah itu. Lihat teridentifikasi siapa si A, siapa aktivis, siapa pemain dari luar, siapa yang ingin Hmm. memanfaatkan, yang kemudian terbentuk. Ya, kemudian target bisa jadi ini, gitu kan? Ini juga untuk membidik orang-orang tertentu Iya. yang ikut bermain di situ. Hmm. Ada pejabat yang ikut main di situ, catat. Ada orang ini ternyata tidak loyal, catat. Hmm. Itu kepentingan penguasa. Tetapi juga bisa dilihat oleh orang yang kontra penguasa karena penguasa ini menjadi tujuan, menjadi target, maka ada kepentingan non penguasa. Hmm. Potensinya siapa? Ini kita bisa bicara potensi ya. Soal kemudian faktanya ya biarlah kemudian itu intelijen atau itu di antara mereka. Tapi kita hanya bisa berasumsi, beranggapan dan Hmm. menduga dengan sebuah logika analitik ya. Yang pertama, siapa yang meragak selama ini dirugikan oleh penguasa, kebijakan penguasa, selain rakyat tentu saja, selain rakyat dalam konteks buruh, Iya. selain kemudian mahasiswa aktivis dan sebagainya lah, Hmm. itu adalah para Taipan. Nah, Dan kita tahu ada Wilmar di sana. Apakah Agwar. Wilmar ikut? Ya, kita nggak tahu. Iya. Ini kan kita bicara peluang dan potensi. Gitu. Hmm. Di situ BCA yang mau Nah. dicaplok, mau diambil alih. Saya tahu BCA, isu BCA udah lama, tapi saya kaget kok. Semua sekarang dimulai dari meramaikan dulu. Hmm. Ini sudah menjadi pola penguasa sekarang nampaknya. Tebar Jadi isu. sesuatu yang mau ini diramaikan di awal. Tebar isu, iya. Iya, tebar isu. Hmm. Terus kemudian di situ ada misalnya Riza Khalid yang DPO Iya. menjadi tersangka dan tidak ada di Indonesia. Itu terjadi. Apakah mereka terlibat? Banyak orang yang mengatakan bahwa dia terlibat. Hmm. Tapi hal ini kan tidak mudah untuk dibuktikan karena ini Nah. adalah kerja-kerja silent, kerja-kerja Iya. di belakang panggung melalui tangan yang begitu panjang. Kemudian juga Solo dianggap terlibat. Apakah betul-betul terlibat? Ya, itu memang perlu riset yang tertutup, bukan riset yang terbuka. Iya. Ini menjadi sesuatu ya, menjadi sesuatu. Tetapi kalau kemudian kita ya bagaimana sekarang kondisinya nampaknya terkondisikan. Hmm. Kenapa? Tadi di antara indikatornya itu adalah demo sudah mereda. Kalaupun ada kemudian demo, dia tidak terpusat tapi menyebar. 15 orang, 10 orang, 100 orang. Saya lihat kalau di media ya, paling banyak 300 orang, tapi tempatnya menyebar. Iya. Kalau dijumlahkan nggak sampai 1.000 orang, itu pun menyebar di bisa lebih dari 5 tempat, gitu kan, dengan profesi. Dan kemudian yang kedua tuntutannya juga lebih banyak, gitu loh. Itu dalam pengertian terjadi sebuah proses pembiasan terhadap target, terhadap tuntutan. Jadi kalau sudah tuntutan banyak, ya beda misalnya tuntutan Prabowo jatuh, DPR habisi, ya misalnya seperti itu. Itu tuntutannya fokus dan itu berbahaya. Itu berbahaya. Maksulkan Gibran, maksulkan Prabowo, ya bubarkan DPR. Kalau tuntutannya 1 atau maksimal 3, nah itu betul-betul sudah terkonsentrasi. Masa akan terkonsentrasi, tuntutan terkonsentrasi, target terkonsentrasi. Dan ini jauh lebih berbahaya. Tetapi kalau kemudian tuntutan begitu banyak, di sini berarti sudah ada pengendalian
ya. Iya. Pengendalian, sudah ada pengendalian. Kalau kemudian mereka menyebar kemana-mana dengan massa yang sedikit-sedikit, ini sudah ada sebuah pengendalian. Dan ini adalah kerja-kerja profesional yang biasa dilakukan. Jadi kita lihat suasana sudah seperti itu. Jadi tidak lagi menyatu. Terus bagaimana kemudian kalau muncul sebuah pertanyaan hubungan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi? Ya selama ini selalu orang bilang bahwa Pak Prabowo pokoknya nurut Pak Jokowi, dikendalikan Pak Jokowi atas intervensi Pak Jokowi. Selama ini itu kan yang terjadi. Apa motifnya? Pertama memang begitu banyak orang yang tidak puas dengan Pak Jokowi ya, yang mereka marah gitu kan, menyimpan kemarahan, terus kemudian nyuruh anaknya. Jadi boleh dibilang beginilah, dosa-dosa Pak Jokowi itu terlalu banyak dan harus dipertanggungjawabkan. Apa yang diwariskan oleh Pak Jokowi itu membebani betul terhadap negara, masa dibiarkan. Apalagi banyak orang yang kemudian menjadi. Yang kedua, Pak Jokowi itu memang di dalam strategi politiknya lebih ke konfliktual, membangun sebuah konflik dengan banyak pihak, kan? Ya, terus kemudian yang ketiga, ada potensi Pak Jokowi intervensi. Satu, ketika memang Pak Jokowi mau tiga periode dan gagal, kemudian menjadikan Pak Prabowo terintervensi Pak Jokowi. Di situ juga ada Gibran menjadi beban Pak Jokowi. Nah, tiga hal inilah yang kemudian membuat banyak publik, gitu ya, kemudian mengangkat terus Pak Jokowi, gitu loh, ijazah diangkat, kalau sesuatu diangkat. Ini karena tiga faktor itu, gitu, tiga faktor itu. Jadi karena kebijakan yang diwariskan Pak Jokowi banyak bermasalah yang membebani negara, kemudian juga intervensi Pak Jokowi menggunakan strategi konfliktual sehingga banyak musuh yang saat ini masih belum, dalam tanda kutip, belum bisa terima. Kemudian yang ketiga, bahwa Pak Jokowi ikut intervensi kepada lahirnya kepemimpinan baru dan potensi untuk intervensi lanjutan karena anaknya ada di situ. Ini ya yang kemudian nama Pak Jokowi masih terus populer, masih terus diungkapkan dan menjadi sebuah perbincangan media atau medsos, ya, menjadi perbincangan publik. Ya, nah, makanya publik kemudian ketika Pak Prabowo bilang, ya saya harus jujur belajar sama Pak Jokowi, datang ke Solo dan sebagainya, itu kemudian diartikan hanya memiliki arti tunggal bahwa Pak Prabowo itu diintervensi oleh Pak Jokowi. Kan gitu. Tahu-tahu saya tanggal 10 Februari menulis rivalitas Pak Jokowi dan PS Pak Prabowo. Dan orang belum ada 4 bulan, tentu tulisan saya ditolak oleh banyak pihak. Enggak, mereka masih satu, mereka ini. Tapi ketika sekarang gitu kan, saya orang kemudian memiliki data sendiri, terbangun asumsinya begitu kuat, ada rivalitas di antara itu. Kemudian saya buktikan, kenapa? Ini bukan karena Pak Prabowo tidak mau berterima kasih, ini kan bukan soal moral, etika, bukan soal psikologi. Ini adalah soal kondisi objektif yang memaksa mereka berdua harus berbenturan. Kenapa? Karena matahari itu satu, bukan dua. Gitu. Kursi presiden itu satu, kursi kekuasaan satu, pengaruh itu satu. Dan itu sama persis ketika saya menulis di satu harian media mainstream pada 10 Desember kalau nggak salah 2017. Udah lama ya, itu. 10 Oktober 2017 saya menulis Megawati vs Jokowi, adu kuat Megawati vs Jokowi. Orang nggak 2023 semua orang bilang, 2024 semua orang bilang bahwa Pak Jokowi sama Bu Mega pecah. Kenapa? Karena ada kondisi objektif yang memaksa di antara kedua belah pihak itu untuk berbenturan, harus berkonflik, gitu kan? Nah, ini Pak Prabowo ini lebih cepat. Saya nulis Februari, orang pada ribut, ya sudah ribut pada saat bulan Agustus, sekarang, gitu kan? Padahal saya nulis sekitar 6 bulan yang lalu. Kalau terkait dengan Pak
Bu Mega sama Pak Jokowi itu butuh waktu 7 tahun, orang sadar. Cukup lama itu. 2017 sampai 2024, 7 tahun kurang kan, karena saya akhir 2017, konfliknya di awal 2024 atau akhir 2002 ini 6 tahun berarti ya, di akhir 2023. Ya, inilah kondisinya bahwa tidak mungkin, ini Gibran masih muda. Ya, usianya sekarang ya belum ada 40 tahun kan. Baru 30 gitu kan? Berapa itu ya? Baru 38 kali ya. Belum ada 40 tahun. Sudah menjadi wakil presiden. Di situ juga ada Bobi menjadi gubernur, menantu. Oke lah kalau menantu itu second person lah gitu kan. Tapi ada di situ Kaisang yang membawai partai. Ya. Jika Pak Jokowi, ini kan anak-anak yang memang karbitan dalam tanda kutip, ya, mereka menjadi karena memang peran Pak Jokowi, tanpa Pak Jokowi rasanya agak sulit untuk membuat mereka dalam posisi-posisi strategis seperti sekarang. Kalau Pak Jokowi kemudian diam, maka mereka akan terlempar, apalagi di tengah gelombang kekecewaan dan kemarahan yang tidak belum selesai terhadap Pak Jokowi dan keluarga. Maka mau tidak mau Pak Jokowi dipaksa karena beban itu untuk mengawal mereka. Caranya mengawal gimana? Ya intervensi kekuasaan, karena semua akses ada di kekuasaan, semua ketentuan ada di kekuasaan, semua bisa ditakdirkan ya, hampir semua bisa takdirnya itu ada di kekuasaan. Kalau tidak itu ya tidak itu semua takdir politik ya hampir semuanya ada ditentukan oleh kekuasaan. Kalau tidak ada intervensi itu, maka akan terjadi, akan sulit bagi ketiga anak Pak Jokowi itu untuk melanjutkan karirnya dengan baik. Ya, tetapi ketika mau tidak mau, ya akan terjadi sebuah benturan antara Pak Jokowi dengan ini. Contohlah misalnya 2029, ya. Sekarang kita melihat Gibran itu tidak ubahnya seperti JK dengan Pak Jokowi pada posisi sebagai wakil presidennya Jokowi di 2014, dan seperti juga Pak Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden di 2019. Nggak ada peran ya. Dia punya posisi tapi tidak ada peran, dan memang secara undang-undang wakil presiden itu hanya perannya mengganti. Kalau tidak sedang dalam absen ya tidak diganti. Apalagi kalau kita melihat cerita bahwa wakil presiden membuat kegiatan-kegiatan itu di-cut. Beberapa kali justru kegiatan-kegiatan yang umumnya diwakili oleh wakil presiden itu digantikan oleh AHY. Apakah ini menjadi sebuah sinyal bahwa ke depan Pak Prabowo lebih nyaman dengan Pak SBY? Apakah ini juga menjadi sebuah sinyal bahwa AHY itu akan menjadi wakilnya ke depan dan sebagainya? Ya. Di sini bisa mulai nampak. Jadi begitu banyak indikator adanya disharmoni antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Publik kemudian bertanya-tanya, kok sejak pulang dari Vatikan sampai sekarang nggak pernah ketemu kecuali acara PSI? Nah ini kan kok nggak pernah ketemu dengan Pak? Beda dengan awal-awal pertemuan intens gitu kan, Pak Prabowo ke Solo. Selain acara PSI, Pak Prabowo ke Solo tidak pernah ke Solo lagi, atau Pak Jokowi tidak pernah ketemu Pak Prabowo dimanapun berada. Bahkan ketika membuka acara PSI, hadir dalam pembukaan acara PSI, pulang itu Pak Prabowo mengeluarkan abolisi dan amnesti kepada 2 orang, namanya Tom Lembong dan satu lagi adalah Hasto. Hasto adalah orang yang rajin ya, seperti ritual makan ya, setiap hari bisa 3 kali itu menyerang kepada Pak Jokowi. Minum obat. Ya kita tahulah Hasto juga orang yang mendapatkan ghanimah cukup besar melalui kekuasaan Pak Jokowi. Betapa marahnya Pak Jokowi dengan itu. Kemudian Tom Lembong yang menyeberang ke Anies, padahal dia adalah orang yang membuatkan teks kepada
untuk Pak Prabowo, untuk Pak Jokowi ketika jadi presiden dan pernah diangkat menjadi seorang menteri, tahu-tahu kemudian menyeberang. Nampaknya memang kalau kita lihat polanya Pak Jokowi itu akan marah, ya akan bereaksi lah dalam konteks dalam marah itu kan sikap yang tidak dia tegur, akan bereaksi kepada mereka yang satu dianggap mengancam atau dua kepada mereka yang pernah jadi inner cycle terus kemudian menyeberang atau menjadi musuhinya. Nah, kepada pihak-pihak ini nampaknya tidak akan dalam pola kemarin ya, tidak pernah dibiarkan oleh Pak Jokowi. Habib Rizik misalnya ya dianggap sebagai atau FPI dianggap dalam tanda kutip mengancam terhadap stabilitas kekuasaan Pak Jokowi, ya harga ormasnya dimatiin, dibubarin, terus kemudian juga ada tragedi KM 50 yang belum tuntas hingga dianggap belum tuntas hingga hari ini. Kemudian juga ya Hasto Temlembong, gitu kan, menjadi ini. Itu kan orang-orang inner cycle yang memang bermasalah. Dan kalau kita lihat beberapa ketua partai yang inner cycle tetapi bangkang Erlangga, ya dihabisi juga dan sebagainya. Orang-orang inner. Jadi Pak Jokowi menerapkan strategi loyalitas 100%. Ketika berkurang menjadi 99%, itu bukan loyalitas. Ada potensi khianat 1%, dan itu tidak akan diterima oleh Pak Jokowi. Apakah kemudian, gitu kan? Apakah kemudian Pak Prabowo juga dianggap sebagai orang yang tidak loyal kepada Pak Jokowi? Gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua, kalau memang tidak loyal, emang sikap apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dalam konteks Pak Jokowi sekarang? Memang punya kekuatan, tetapi tidak lagi berada di dalam kekuasaan, sementara Pak Prabowo ada di dalam kekuasaan. Tentu polanya beda. Pola reaksi kekuasaan terhadap orang yang tidak loyal berbeda dengan reaksi orang yang tidak berpenguasa kepada penguasa yang tidak loyal kepadanya. Tentu kalau penguasa dalam konteks ini dulu menjadi penguasa yang menghabisi oposisi, sekarang apakah oposisi bisa menghabisi penguasa? Kan itu. Ada manuver yang bisa diprediksi. Ada manuver juga dari Jokowi ataupun Prabowo yang memang out of the box gitu ya, tidak bisa diprediksi. Paling sulit itu memprediksi Pak Jokowi. Paling sulit. Betul. Paling sulit karena memang butuh waktu lama untuk melihat pola strategis yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Pertama, siapa sih yang pernah menyangka kalau Gibran itu bisa nyalon melalui MK? Iya. Ada orang yang bisa memprediksi akan hal itu, nggak akan. Siapa yang menyangka bahwa Pak Prabowo dicalonkan oleh Pak Jokowi? Mula nggak ada yang menyangka karena begitu lama prosesnya di MK, di Ganjar ya, prosesnya di Ganjar. Siapa yang menyangka kemudian bahwa Pak Jokowi menghabisi PDIP sebagaimana yang diungkapkan oleh mantan Ketua Lemhanas itu. Ya, bahwa dan memang jauh sebelumnya saya pernah mendengar nanti PDIP dengan Gibran itu sekitar 3 bulan sebelum pemilu lah. Gibran dengan PDIP itu nanti 16% pendapatannya, nggak lebih dari itu. Terbukti gitu loh. Iya. Ini bukan soal dukun, ini soal pengendalian yang terukur. Ya, ada strategi-strategi ilmiahnya. Ya, jadi bisa disurvei. Oh, ternyata PDIP itu suaranya di sini, Ganjar suaranya di sini, suaranya sebagian besar. Oh, kalau di sini itu suara hijau, suara merah banget. Artinya suaranya PDIP fanatik, nggak bisa diganggu. Oh, kalau di sini itu suara masih kuning bisa digoyang. Oh, di sini itu suara betul ini masih strateginya apa? Itu bisa terukur. Sehingga katakanlah dari 20 bagaimana mengurangi 4% itu, 4% itu di wilayah mana saja yang berdiri. Ini strateginya apa, kemudian dilimpahkan kemana. Nah, ini bisa diukur. Selain mungkin sekali lagi mungkin ya permainan IT pada saat pemilu. Itu sih. Tapi terbukti memang 16%. Ya, saya mendengar dari orang dalam ya pada saat itu
kebetulan saya lagi kumpul, saya kemudian tim ses Prabowo dan tim sesnya Ganjar. Kepada tim ses Prabowo itu bilang, salah satu tim ses Prabowo, kami bertiga itu bilang kepada teman saya yang tim sesnya, ini sama-sama anggota DPR mereka, tim sesnya si siapa, si Joko, tim sesnya si Ganjar, udahlah, mengalah aja. Nanti 16% itu PDIP dan suara Ganjar nggak jauh dari itu. Terbukti kan? Iya. Akurat. Artinya strateginya betul-betul akurat ya untuk melakukan itu. Oke. Oke, Bang Tony, sebagai penutup ya Bang Tony ya, tentu saja ini kan perhatian seluruh elemen masyarakat itu terhadap kejadian-kejadian dalam satu pekan ini, sampai ada yang melabeli gitu ya, tragedi ataupun Indonesia gelap, lalu luka untuk bangsa karena ada korban-korban yang berjatuhan gitu ya, sampai mahasiswa juga banyak gitu ya, aparatnya juga banyak gitu ya, begitupun rakyat kecil juga banyak yang jadi korban. Untuk menciptakan kondisi menenangkan hati sebenarnya dari Bang Tony, apa yang ingin disampaikan? Ya, kalau menenangkan hati itu tanya para pendeta, para ustadz itu, para mursyid gitu. Iya. Jadi ini sebenarnya momentum bagi rakyat untuk melakukan sebuah target tuntutan kepada elit. Jadi jangan hanya ada di pinggiran dan euforia belaka, tetapi jelas apa yang ingin kita minta dari pemerintah untuk melakukan atau dari elit untuk melakukan perubahan. Harus jelas. Contoh misalnya, kenapa rakyat tidak menuntut desentralisasi yang sekarang sudah sentralisasi? Kenapa mahasiswa tidak nuntut rektor itu jangan dipilih oleh menteri? Suara menteri harus dihabiskan. Suara kembalikan kepada suara kampus. Tuntutan ini jauh lebih fundamental gitu. Kemudian undang-undang perampasan aset harus didorong betul gitu. Undang-undang perampasan aset ya. Sehingga kemudian lalu hukuman mati kepada koruptor yang di atas 1 miliar. Coba ini dituntut lebih ini. Jadi tidak kemana-mana, tuntutannya itu mendasar, ya sangat fundamental, dan betul-betul ini akan menjadi sebuah lokomotif perubahan bangsa. Daripada nuntut A, B, C, ya nggak perlulah nuntut bubarkan DPR. Saya pikir perjuangannya masih panjang. Yang kira-kira tuntutan itu fundamental, tetapi rasional dan realistis, gitu. Yang tadi. Ya sudahlah, kampus itu menteri tidak boleh cawe-cawe dengan hilangnya suara dalam pemilihan rektor. Ya. Kemudian juga desentralisasi, jangan sentralisasi, semua perizinan tambang sampai ke pusat, semua diurus oleh pusat. Akhirnya saya pernah dapat keluhan dari sejumlah kepala daerah mengeluh mereka untuk mencari PAD karena sumber-sumber PAD itu diambil oleh pusat dengan kekuasaan yang melibatkan swasta. Ini kan ironi, padahal itu wilayah, coba bisa bayangkan, wilayahnya itu wilayah daerah, tidak bayar restribusi kepada daerah, kemudian daerah tidak dilibatkan di dalam mengeruk kekayaan itu, padahal itu adalah tanah dan juga air mereka. Ini kan menjadi sebuah persoalan. Hukuman mati ya kepada mereka yang korupsi lebih dari 1 M dan kemudian perampasan aset harus dilakukan. Coba 4 tuntutan ini itu dilakukan gitu kan. Itu lebih keren daripada A, B, C, D yang seringkali terlalu banyak. Iya. Oke, baik Bang Tony, terima kasih banyak dialognya di pagi hari ini. Insya Allah kita jumpa lagi pekan depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat kita miskin, masyarakat kita tidak berpendidikan karena miskin.